Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku bakal ngebahas tentang sebuah gaya kepemimpinan. Dan video ini wajib banget ditonton kalau misalkan kalian mau memimpin sebuah organisasi dengan baik. Ini dia videonya. Di sini aku bakalan pakai satu contoh kasus yang dimana dari kasus ini kita bakal belajar tentang cara gaya kepemimpinan yang baik. Perusahaan XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang berkembang pesat dan memiliki lebih dari 500 karyawan. Kepala perusahaan Bapak A telah memimpin perusahaan tersebut selama lebih dari 10 tahun. Dan perusahaan itu telah tumbuh secara signifikan dan menjadi pemimpin dalam industri teknologi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, karyawan mulai merasa kehilangan semangat dan loyalitas terhadap perusahaan. Setelah melakukan survei internal, perusahaan menemukan bahwa gaya kepemimpinan Bapak A mungkin menjadi penyebab karyawan merasa tidak termotivasi. Bapak A dikenal sebagai pemimpin yang otoriter dan jarang memberikan umpan balik positif atau penghargaan kepada karyawannya. Selain itu, karyawan merasa tidak dihargai dan merasa tidak memiliki kebebasan untuk mengeluarkan ide-ide baru. Lalu, bagaimana cara perusahaan untuk memperbaiki kondisi tersebut? Langkah yang pertama yaitu kita akan identifikasi dulu gaya kepemimpinan dari Bapak A dan kita akan mencari faktor-faktor yang menyebabkan karyawan merasa tidak termotivasi atau malas bekerja. Di perusahaan tersebut, Bapak A dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memutuskan untuk mengambil keputusan secara mandiri tanpa melibatkan adanya campur tangan dari karyawan. Mereka jarang memberikan ruang bagi anggota tim untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan jarang juga meminta masukan atau pendapat dari anggota tim sebelum membuat keputusan. Pemimpin otoriter seringkali kurang mendorong kreativitas dan inovasi dari anggota tim, yang mana ini akan bisa menciptakan lingkungan kerja yang kurang inklusif atau kurang mendukung. Selain itu, keputusan yang diambil oleh pemimpin juga terkadang kurang mencerminkan kebutuhan dan perspektif seluruh tim, sehingga dapat menyebabkan kurangnya keterlibatan dan motivasi dari anggota tim. Langkah yang kedua yaitu kita akan mendesain program pelatihan kepemimpinan baru yang mencakup prinsip-prinsip kepemimpinan modern dan membantu Bapak A juga untuk mengubah gaya kepemimpinannya. Kita akan mengimplementasikan bagaimana mendesain program untuk gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah salah satu gaya kepemimpinan di mana pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan sebuah keputusan dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan ide, opini, dan solusi. Menurut studi Lewin, kepemimpinan demokratis merupakan kepemimpinan yang paling efektif. Gaya kepemimpinan demokratis dianggap efektif dalam situasi di mana kreativitas inovasi dan kepemilikan tugas oleh tim sangat dihargai. Dengan melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin demokratis mampu menciptakan komitmen yang lebih besar dari anggota tim terhadap tujuan dan strategis organisasi. Hal ini juga dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi anggota tim karena mereka merasa dihargai dan memiliki peran yang aktif dalam mencapai kekuasaan tim dan juga organisasi. Manajemen senior dan tim HR melakukan analisis kebutuhan untuk keterampilan dan kompetensi kepemimpinan demokratis yang perlu ditingkatkan dalam organisasi. Program yang dibuat oleh HR maupun oleh manajemen senior itu harus mencakup materi tentang kepemimpinan demokratis, keterampilan komunikasi yang efektif, delegasi tanggung jawab, dan kolaborasi tim. Di mana program ini akan berlangsung setiap tahunnya. Metode pelatihan yang paling tepat yaitu dengan melakukan diskusi kelompok ataupun dengan retraining yang diberikan kepada seluruh sumber daya manusia atau SDM di perusahaan tersebut. Setelah melakukan metode tersebut, tim HR maupun manajemen senior itu harus melakukan pemantauan kemajuan. Apakah program ini berhasil atau tidak berhasil ditentukan dari hasil data yang diakumulasi oleh anggota HR. Langkah yang keempat yaitu dengan melakukan evaluasi efektivitas program pelatihan yang telah dilakukan. Evaluasi efektivitas program pelatihan setelah implementasi adalah langkah kritis untuk memahami sejauh mana program tersebut berhasil mencapai tujuan dan dampak yang diharapkan. Ini dia cara untuk evaluasi efektivitas program pelatihan setelah implementasi. Cara yang pertama yaitu dengan pengumpulan data.
Setelah pengukuran data, kita akan menganalisis bagian-bagian mana saja yang menjadi kurang efektif. Setelah menganalisis, kita akan menemukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan menjadi tidak efektif program kepelatihan tersebut. Setelah menemukannya itu, kita akan melakukan tindakan perbaikan yang mana diperlukan untuk lakukan perubahan dan peningkatan pada program pelatihan agar lebih sesuai dengan kebutuhan peserta dan organisasi. Setelah itu, kita melakukan tinjauan rutin yang mana tinjauan rutin ini membantu untuk memastikan bahwa program pelatihan selalu relevan dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah diharapkan. Sekian video kita kali ini, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.